penjualan Halo Kak Caca. Biar aku list dulu untuk judulnya. Strategi penjualan gudang pita di era sosial media. Halo Kamira. Nah, oke. Strategi penjualan gudang pita di era sosial media. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman ya untuk narasumber kita pada malam hari ini. Buat aku pin dulu. Oke, kita kali ini akal IG Live udah kedatangan narasumber yang keren banget. Salah satu komunitas, anggota dari komunitas kreologi. Kita tunggu ya teman-teman ya. Ada yang udah tahu belum siapa nih narasumbernya? Oke. Halo Kak Asep. Kita tunggu ya teman-teman ya. Halo Mama Mary. Ini Mama Mary ini ya selalu aktif buat nonton si IG live-nya kreologi. Kayaknya seru banget nanti kalau misalkan next Mama Mary ini jadi narasumbernya IG live kita. Jadi Mama Mary ini salah satu ibu penganyam kita dari Flores. Halo Mama Mary, apa kabar? Sebentar ya teman-teman ya, mana ini si narasumber kita? Gudang kita. Nih, jadi topik malam hari ini itu kita bakal ngebahas strategi penjualan dari gudang pita di era sosial media. Nah, si gudang pita ini adalah salah satu anggota dari komunitas kreologi. Nah, nanti di akhir aku bakal ngejelasin juga gimana caranya buat teman-teman kalau misalkan mau join di komunitas kreologi. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Untuk si narasumber kita dari gudang pita. Kemana ini kakak? Aduh, checklist aku. Teman-teman nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung di drop di kolom komentar atau di question box yang ada di pojok ya, sebelah kolom komentar itu. Oke, tunggu dulu.
Hmm, kemana ini narasumber kita belum gabung? Coba ya teman-teman ya, bentar ya kita tunggu dulu. Halo Kak Novita. Halo Kak Alesiana. Kita lagi nunggu ya untuk narasumber kita. Jadi topiknya untuk malam hari ini kita akan mengulik nih strategi penjualan dari Gudang Pita di era sosial media. Nih, tapi dari Gudang Pitanya belum join. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan udah ada kepikiran nih, udah ada pertanyaan yang pengen ditanyain, boleh banget di Dropbox, di question box atau di kolom komentar. Kemana ini dari Gudang Pita? Ambilin gantungan, ambilin. Oke, belum join juga nih teman-teman nih dari Gudang Pita nih teman-teman. Kemana ini Gudang Pita? Sambil absen dulu kali ya. Ini Kak Alesiana nih yang udah gabung. Kak Alesia dari mana nih? Terus kemudian ada Kak Hansa. Kak Hansa Nabila nih, dari mana Kak Hansa? Kayaknya Nah, yeay, Gudang Pita udah join nih teman-teman nih. Boleh dari Gudang Pita kita invite ya. Oh, Kalesha dari Jogja nih. Bentar, kita tunggu. Udah aku accept, tinggal join. Nah, halo. Akhirnya. Halo. Oke. Nunggu lama ya, Kak? Enggak kok, kan? Kak Putri, sinyalnya aman nggak, Kak? Aman kok, aman. Cuma halo, Kak. Kayaknya agak nggak stabil, Kak. Ini kayak agak putus-putus gitu deh. Halo, Kak. Ini kayaknya teman-teman sinyalnya Kak Putri belum stabil nih. Kayaknya mungkin aku buka dulu aja. Nah, oke. Udah ya? Udah aman nih, Kak? udah Oke, aman. udah beres. Memang agak ini,
agak gambarnya emang agak-agak nggak kelihatan gitu Kak. Jadi agak pecah. Tapi Mm-mm. suara aku aman ya? Suara aku kedengeran kan ya Kak? Kenapa? Gimana? Suaraku kedengeran kan ya? Halo Kak? Halo? Ya. Oke. Coba deh Kak, kita buat ngetes ini ya, suara dulu mungkin ya. Boleh dari Kak Putri, silakan bisa disapa dulu nih pada malam hari ini kita Aji Live bareng Gudang Pita. Di sini kita udah bareng sama owner dari Gudang Pita, Kak Putri. Boleh disapa dulu Kak, followers-followersnya dari dan dari Gudang Pita. Oke, halo selamat malam. Semoga jelas ya suara dan sebagainya. Aku berharap Oh, aman sih kayaknya ya suaranya untuk aman. sinyal yang malam. Iya, semoga aman malam ini sinyalnya. Oke, selamat malam. Saya Putri. Nama lengkapnya Gabriela Putri dan biasa dipanggil Putri. Saya owner dari Gudang Pita. Dan selamat malam Kak Rica. Kayaknya aku belum sapa ya tadi. Oke, oke. Sebelum lebih jauh nih Kak, kayaknya aku kenalin dulu nih buat teman-teman yang baru pertama kali nonton IG Live-nya Kreologi oleh Duanyam. Jadi Duanyam ini adalah perusahaan yang berhasil memberdayakan perajin di beberapa kota di Indonesia. Kita sudah bekerja dengan perajin di Kalimantan, kemudian di Flores dan di Papua gitu nih. Nah, kemudian karena Du Anyam memang sangat memahami kendala-kendala yang dialami UMKM, kemudian Du Anyam ini membentuk atau membuat sebuah ekosistem bernama Krealogika. Nah, jadi Kreologi oleh Du Anyam. Nah, si Kreologi ini kita nggak cuman berbentuk komunitas, tapi kita juga punya program-program pelatihan, kemudian kita juga punya aplikasi yang ramah pengguna tentunya. Nah, kebetulan malam hari ini kita sudah bareng IG Lab bersama salah satu anggota dari komunitas kreologi yaitu Kak Putri dari Gudang Pita. Nah, oke, tadi kita kenalan Duanyam, kenalan kreologi, sekarang aku kenalan diri aku ya. Kayak tadi udah kenalan sama Kak Putri. Oke, perkenalkan saya Richa Amalia, saya dari Community Engagement Specialist dari Kreologi dan Duanyam. Nah, pada malam hari ini akan jadi moderator untuk sharing bareng bersama Gudang Pita. Gudang Pita di sini ada Kak Putri. Halo, oke. Tadi udah kenalan ya dari Kak Putri ya. Mungkin tadi udah kenalan nih ya Iya. dari Kak Putri. Terus pengen tahu dong Kak terkait Gudang Pita nih, penasaran banget. Gudang Pita sebenarnya ini dibuat atau dirintis mulai tahun berapa sih Kak? Dari tahun berapa Kak? Gudang Pita itu dibuat dari tahun 2014. Dari 2014, waktu Halo Kak. Oke, sepertinya ada sedikit kendala nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget di question box atau di kolom komentar ya. Kita sambil nunggu jaringannya dari Kak Putri. Halo Kak, aman belum ya? Oke. jadi Ini dari kayaknya ini bersahabat ya. Halo Kak, wah ini banyak banget nih udah gabung nih. Aku sapa ya. Halo Kak Cici, halo Kak Hera, halo Kak Yuliana, halo Kak Mawati Lutfia. Halo Kak Put, udah stabil belum ya jaringannya? Ini kayaknya cuaca Jogja nih, belum bersahabat ya Kak ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Hmm. Kak. Iya, Tadi buffering kan. Oke, jadi iya dimulai Kak. dari tahun 2014 dan itu waktu itu aku masih kuliah dan udah mau skripsi gitu. Cuman
memang pada awalnya aku tuh terjun di dunia bisnis online ini memang nggak langsung gudang pita ya. Nggak langsung gudang pita karena dari tahun 2013 itu aku coba bisnis online tapi aku jadi reseller dulu dari produk lain gitu. Ya, aku jadi reseller dari produk lain. Terus kurang lebih setahun setelah aku udah ngerti nih gimana caranya bisnis online, udah tahu gimana kodenya berbisnis online. Terus akhirnya aku di tahun 2014 itu mulai mencoba merintis bisnis online tapi pakai produkku sendiri gitu loh. Dimana aku jadi produsennya, bukan aku jadi resellernya orang gitu. Dan karena memang aku dari kecil kan suka banget bikin pernak-pernik ya, kerajinan tangan gitu. Jadinya dari situlah terus aku mikir kenapa nggak aku bikin pernak-pernik aja sesuai dengan passion aku dari dulu kecil suka bikin pernak-pernik gitu loh. Gitu. Terus akhirnya dari situ cobalah buat bikin produk, terus akhirnya terbentuklah Gudang Pita itu di tahun 2014. Oke, berawal dari ini ya, kepo-kepo terkait gimana sih caranya berjualan online. Terus tadinya bukan gudang kita ya Kak, berarti ya tadinya bukan jualan aksesoris kita ya Kak ya? Bukan. Jadi dulunya aku reseller itu produknya malah tas ya, malah tas cewek gitu loh. Bukan produk. Kalau ini Gudang Pita kan produknya untuk bayi yang juga anak ya. Karena ini aksesoris rambut khusus untuk bayi dan juga anak-anak gitu. Kalau dulu malah justru waktu aku reseller itu justru aku produknya malah produk dewasa dalam artian gitu, bukan untuk anak-anak atau untuk bayi kayak gitu. Jadi memang agak beda banget sih gitu. Target marketnya sendiri beda banget. Dari dulu aku coba jadi reseller sama kemudian aku bikin produk sendiri itu memang beda banget sih untuk target marketnya tuh emang beda banget gitu Kak. Oke, nah penasaran nih Kak, kenapa dari reseller terus kemudian memutuskan untuk bikin produk sendiri terus kemudian bikin brand sendiri? Oke. Kalau boleh jujur ya, jadi reseller itu ketika itu kendala utamaku adalah dari stok barang. Karena kan kita ngambil barang, waktu itu aku sistemnya bukan stok barang sendiri ya. Ketika jadi reseller itu, jadi aku sistem doorship gitu. Jadi aku langsung hanya menerima orderan aja, terus nanti yang ngirim pihak supplier gitu loh. Nah, yang menjadi kendala di kala itu adalah stoknya. Kadang inventaris stok mereka itu kurang update gitu loh. Jadi kadang aku bilang ke customerku ada barangnya, ternyata di supplier udah habis gitu loh. Nah, itu yang jadi kendala ketika aku jadi reseller. Nah, dari situlah aku mikir, wah kalau begini terus repot juga. Ketika aku sudah closing dapat customer, udah oke, ternyata di supplier udah kosong gitu loh. Nah, itu yang jadi kendala dulu di situ. Terus akhirnya dari situ aku akhirnya lebih aman kalau misalkan posisinya aku adalah produsen. Kayak gitu. Itu kayaknya pergerakannya akan lebih enak lah, lebih luas menurut aku. Jadi karena semua aku handle, aku yang bikin, jadi kan semua stok aku yang atur gitu kan. Jadi aku nggak akan takut kehabisan stok. Itu yang pertama. Terus yang kedua karena aku tentunya aku bisa produk dengan harga yang lebih terjangkau sehingga aku bisa ada reseller gitu. Waktu itu pikiranku gitu. Jadi aku menjadi posisi sebagai produsen itu lebih luas gitu. Dan karena aku juga merasa aku punya power untuk bikin produk, ya udah kenapa enggak direalisasikan aja gitu. Waktu itu kayak gitu sih pertimbangannya. Itu Kak Rica. Berawal dari keresahan ya Kak ya. Jadi kayak kalau misalkan kita jadi reseller itu kayak kita ketergantungan sama si supplier kita. Produknya juga kayak nunggu kabar dari mereka, terus update produknya juga masih ada sisa masih ada stok atau enggak, tetap kita nunggu dari mereka. Jadi
ya komunikasinya tuh kayak akhirnya harus konfirmasi ke sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu gitu ya Kak. Kayak nggak bisa kayak kita kalau misalkan produk sendiri kan bisa ngecek sendiri kan, kita tahu stok produknya kita. Nah itu Iya, harus iya. konfirmasi. Belum lagi kalau misalkan ternyata Hmm. si suppliernya nggak pas respon ya Kak ya, betul ya. Jadi memang dulu kalau jadi reseller tuh kita tuh kayak mau closingin orang, misalkan ada orang nanya ini masih ada nggak stoknya gitu, aku kayak ragu-ragu buat bilang ada gitu loh. Aku harus tanya-tanya dulu pihak supplier beneran ada apa enggak barangnya gitu. Jadinya itulah aku tuh jadi kendala kan. Jadinya terus aku mikir kenapa enggak aku bikin produk sendiri gitu. Walaupun jenis produk yang aku bikin beda dengan barang yang aku jual ketika aku menjadi reseller gitu. Oke, nah kemudian Kak, kenapa yang dipilih ini kemudian bisnis aksesoris dari Pita? Oke, kalau itu semua berawal dari hobi, semua berawal dari hobi, karena aku memang suka bikin pernak-pernik, dan nggak tahu dari semua pernak-pernik itu kan memang banyak ya aksesoris tuh ya, yang handmade, kayak misalkan gelang, kalung, anting, bahkan sampai aksesoris rambut tuh kan juga termasuk aksesoris ya. Cuman nggak tahu dari semua itu memang aku lebih spesifik ke aksesoris rambut. Dan untuk pada akhirnya menentukan target pasar untuk bayi dan anak-anak itu pun juga nggak langsung. Jadi aku pada awalnya mencoba bikin desain, dan aku pengennya sih ini bisa dipakai untuk semua usia, bahkan sampai dewasa gitu loh. Aku awalnya begitu. Tapi ternyata setelah aku bikin produk, kemudian aku foto, terus aku waktu itu pakainya media sosialnya masih Facebook ya, belum Instagram gitu. Terus aku coba upload ke Facebook, ternyata malah justru respon yang didapat bukan dari yang target marketnya bukan orang-orang dewasa seperti yang mungkin awalnya aku ekspektasikan gitu. Justru malah ibu-ibu muda yang punya baby cewek gitu. Dan justru malah desain yang aku buat lebih disuka kalau itu dipakai untuk bayi dan anak-anak. Dari situlah, dari hasil tes pasar itulah akhirnya aku lebih, ya udah aku akan lebih spesifik bikin aksesoris rambut, dan itu untuk bayi dan anak-anak gitu. Jadi dari setelah itu aku juga kalau bikin desain lebih yang colorful kayak gitu, karena ini kan buat bayi, buat anak-anak gitu ya. Jadi nggak perlu takut campur-campur warna lah kayak gitu. Waktu itu ceritanya begitu. Kenapa akhirnya memilih aksesoris rambut, dan kenapa itu untuk bayi dan anak-anak gitu. Oke, sebenarnya itu kayak ini ya, semacam bagian dari riset kali ya Kak ya. Jadi kayak tes pasar, ternyata ternyata penggemar produk tersebut itu bukan sesuai yang diinginkan dari Kak Putri, tapi ternyata ada target pasar baru nih gitu. Iya, Oke. tapi memang semua tetap tetap aku ini ya Kak, tetap aku sesuaikan dengan kemampuan aku untuk memproduksi produknya itu sendiri ya, gitu. Jadi tetap tetap aku sesuaikan. Jadi kira-kira pasar itu ketika itu ternyata lebih responnya untuk aksesoris bayi dan anak, tapi tetap aku sesuaikan dengan kemampuan aku untuk memproduksi barang gitu. Jangan sampai aku bikin produk yang aku sendiri nggak terlalu bisa bikin gitu kan, itu gawat ya, nanti kualitasnya bisa nggak bagus gitu. Tentunya ya Kak dalam bikin produk, jadi kalau dari Kak Putri sendiri nih menyesuaikan sama kemampuan, disesuaikan dengan kemampuan, karena si produk yang dibuat Kak Putri ini berawal dari hobi yang kemudian direalisasikan dan memang benar-benar handmade gitu. Nah mungkin nih Iya, teman-teman misalkan ada yang mau tanya, boleh banget langsung di drop aja pertanyaan di kolom komentar atau di question box, nanti bakal dijawab ya di akhir ya. Oke, kita lanjut nih Kak Putri. Oke, nah aku penasaran banget ya sama proses produksinya dari gudang pita sendiri nih gimana? Karena si produk ini kan benar-benar handmade ya. Jadi kayak bikinan sendiri. Nah, penasaran nih dari apa pemilihan bahan baku sampai proses distribusinya itu seperti apa? oke. Kalau dari proses pembuatannya sendiri, semua kan ini desain yang bikin juga aku sendiri kan. Jadi desainnya aku bikin sendiri, terus nanti aku coba trial dulu. Kalau dikiranya udah oke, aku udah mantep, baru itu aku launching jadi produk gitu. Nah, kalau untuk sistem pembuatan
sendiri itu ada yang jahit pakai tangan, ada juga jahit pakai mesin gitu. Dan terus kalau untuk semua kan aku lebih banyak menggunakan tema-tema itu kayak bunga-bunga ya, flower-flower gitu, terus nanti dikombinasiin gitu jadi aksesoris. Itu juga setiap bunganya itu semuanya aku bikin sendiri. Jadi bener-bener dari pita yang masih gulungan, roll-rollan gitu, terus aku bikin jadi bunga gitu. Jadi semua itu sistem pembuatannya tuh dengan teknik dijahit tangan atau dijahit pakai mesin dan pakai bantuan lem tembak pastinya. Karena nggak mungkin ya kalau nggak pakai lem tembak gitu. Terus kalau untuk aku sendiri yang aku pakai adalah pita satu. Aku beli online. Kak Putri agak putus-putus. Halo Kak. Iya Kak Putri putus-putus ini nih dari pengunjung dari teman-teman nih. Halo Kak, suaranya agak kurang jelas. Halo Kak. Oke nih teman-teman, kayaknya sinyalnya kurang bagus nih dari gudang pita. Mungkin teman-teman kalau misalkan sudah terpikirkan, sudah ada, oh yang mau tanya ini nih, boleh langsung di drop di box aja nih. Jadi si gudang pita ini adalah brand aksesoris dari pita-pitaan. Iya Kak. Yang dibuat. Halo Kak, suaranya Halo, agak iya. hilang Kak tadi Kak suaranya Kak. Sekarang udah? Sekarang udah? Udah better, udah better. Oke. Oke, Gimana? dilanjutin tadi Kak proses produksinya nih. Terus kalau untuk proses produksi, semua sampai sekarang masih aku pegang sendiri. Jadi aku belum ada orang kedua yang membantu produksi. Jadi semua memang benar-benar masih aku pegang sendiri karena gimana ya, produk handmade itu untuk duplikasi cukup susah ya. Karena kadang beda tangan, beda bentuk gitu. Nah, jadi sejauh ini aku masih handle sendiri. Dan tadi seperti yang udah aku jelasin, mungkin agak putus-putus ya tadi ya. Aku bilang kalau sekarang udah enggak ya Kak? Udah better. Oke. Kalau untuk produksinya tadi, tekniknya pakai ada yang dijahit tangan, ada yang dijahit pakai mesin, dan yang pasti pakai lem tembak itu pasti. Gitu. Oke, memang semuanya masih dihandle sendiri ya, karena kalau produk hand itu ini ya Kak, kayak ada ketakutan tersendiri gitu ya. Kalau misalkan dibuat oleh tangan orangnya hasilnya berbeda gitu, secara kualitas, entah secara bentuk ataupun motif gitu. Nah, oke, nih karena sesuai tema kita nih, kita ngebahas tentang strategi penjualan gudang pita di era sosial media. Nih Kak, penjualan dari gudang pita ini yang sudah dilakukan tuh melalui media apa saja nih Kak? Apakah penjualan offline, terus kemudian penjualan online-nya itu di media mana saja? Oke, kalau untuk penjualannya sendiri, maaf Kak jatuh. Iya. Kaget. Untuk penjualannya sendiri, kalau dulu di awal ya waktu tahun 2014 itu, waktu tahun 2014 itu aku masih full menggunakan Facebook, gitu. Aku masih full menggunakan Facebook. Terus karena kan dulu tahun 2014 tuh kan belum ini ya, belum terlalu
apa ya, belum terlalu Instagram belum kayak sekarang ya boomingnya ya. Jadi Mm-mm. tahun 2014 tuh aku masih full pakai Facebook untuk promosi. Kemudian kira-kira mungkin di tahun 2016 itu baru mulai menggunakan Instagram gitu. Nah, untuk media penjualannya sendiri sampai sekarang pun masih Instagram sebagai media utama dan juga Facebook. Itu sih. Dua media itu yang paling utama gitu. Oke, kalau penjualan online-nya menggunakan Facebook dan Instagram ya, Kak ya. Hmm. Oke, kalau sekarang kan udah mau ke Instagram nih, tapi Facebooknya masih tetap jalan, Kak. Masih sih, masih. Cuman memang aku lebih aktif di Instagram sekarang daripada di Facebook. Oke, Tuh. oke, 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 oke. Nah, kalau strateginya sendiri nih dari Gudang Pita, Kak, strategi penjualan melalui sosial medianya itu seperti apa? Oke, kalau strateginya itu, kalau aku yang pertama adalah kualitas produk itu yang paling penting menurut aku. Karena kalau misalkan kita bisnis online, itu kan visual paling utama ya. Halo, Kak. Kak Putri putus-putus. Hilang suaranya, Kak. Halo, Kak. Halo, Kak Put. Sinyal stabil nih. Wah, ini udah ada pertanyaan masuk nih dari Hansa Nabila. Nanti kita jawab ya. Waduh, ternyata jaringannya sing gak stabilnya live nih teman-teman nih. Nanti kita tunggu lagi ya buat si Gudang kita buat join. Oke, wah udah ada pertanyaan masuk nih dari Hansa Nabila. Nanti kita jawab ya Hansa ya, tunggu ya. Oke, sebentar aku hubungin dulu ya narasumber kita ya. Apakah sinyalnya mendukung untuk join lagi? Sebentar ya teman-teman ya. Oke, oke, sambil nunggu, ini dong pengen tahu juga nih dari teman-teman yang di sini lebih suka kalau misalkan tahu informasi, nyari informasi tentang penjualan tuh kalau lewat sosial media tuh biasanya melalui aplikasi apa? Boleh dong di drop aja teman-teman sambil nunggu ya dari gudang kita. Sebentar ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Halo Kak Sihakwila. Kita masih nunggu ini Kak, narasumber kita buat join tadi sempat putus. Oh. Waduh, ini kayaknya nih dari narasumber nggak bisa join nih. Sinyalnya ini.
Halo, ini ada yang udah gabung lagi, Kak Trif, Trif Semarang. Mana nih Kak Putri nih? Tidak join-join lagi. Masih jatuh. Tunggu ya teman-teman ya, kita masih nunggu narasumber kita buat join lagi. Jadi pergi sih gue ngajar kan? Nggak besok malam. Ngajar ngambek. Sumpah. Oke, sambil nunggu kayaknya aku mau share tentang kreologi ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau join atau berminat join pengen nih. Oh, udah masuk teman-teman. Aku jadi dulu ya. Kita lihat. Kita ajak join dulu. Mana nih? Belum muncul. Oke, sambil nunggu ya teman-teman, kalau misalkan tertarik untuk bergabung dengan komunitas kreologi, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Jadi komunitas ini UMKM dan teman-teman pelaku industri kreatif tentunya, dan teman-teman yang memang tertarik di dunia bisnis dan sosial. Halo Kak Ica, ini kita masih nunggu Kak Ica untuk narasumber kita tadi sempat live karena sinyalnya mungkin tidak stabil, jadi aku share dulu untuk link biar teman-teman bisa join ya si komunitas kreologi. Wait, aku sambil ketik dulu linknya. Wise kreologi. Sistem HTTPS ini. Nah, iya udah aku terima Kak requestnya. Halo Putri, welcome back. Halo. Ya, enggak sadar Tadi tiba-tiba langsung keluar aku dari Instagram, nggak tahu kenapa. Oke. Semoga ini lancar ya, bisa. Oke. Halo Kak, udah ini belum ya? Udah jelas belum suara aku? Udah. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah udah tahu nih dari itu penjualannya melalui dan Facebook. Nah, kita bakal kulik nih strategi penjualannya yang dilakukan melalui sosial media. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media nih. Pengen tahu dong Kak strateginya dari Gudang Pita seperti apa untuk penjualan melalui sosial medianya? Kalau tadi aku jelasin, pertama kualitas produk ya, itu harus benar-benar dijaga banget itu. Terus kalau untuk karena aku mainnya lebih di Instagram, jadi teknisnya tuh lebih ke setiap hari tuh harus update feed, harus update story, itu wajib ya. Jadi jangan sampai sehari itu kita bolong gitu loh. Itu jangan sampai diusahakan banget gitu. Untuk karena namanya bisnis online, kita kan berarti modal dari foto ya, karena kan setiap customer lihatnya dari foto. Berarti visual fotonya juga harus jelas gitu. Jadi aku selama ini tuh kalau foto produk cuman pakai kamera handphone, cuman aku itu fotonya di teras rumah sampean gitu. Supaya cahayanya itu bagus. Jadi
diusahakan pencahayaan itu bagus gitu. Jadi misalkan belum punya kayak semacam studio foto mini sendiri, itu nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau menurut aku saran foto produk itu di siang hari, sekitar jam 2 siang gitu, menurut aku cahayanya pas banget. Kalau nggak pas mendung ya, kalau pas hari hujan ya agak terkendala juga gitu. Cuman aku memang berusaha untuk tetap menggunakan sinar matahari dalam proses foto produk. Warnanya itu bisa 80% lah menyerupai dengan wujud aslinya. Jadi biar customer juga nggak merasa kayak beda banget asli sama fotonya. Itu sih strateginya. Pertama kualitas, yang kedua foto produknya, terus penggunaan Instagramnya itu feed sama story itu gitu. Dan kontennya sendiri bisa bervariasi ya. Misalkan mungkin share, misalkan kalau baru ada yang new arrival, tapi kalau misalnya bisa juga custom, terus kita bisa edit, terus kita visualnya terus bisa di share, atau mungkin foto kalau customernya anak-anak, aku kadang kalau dapat foto dari customer pasti aku share di Instagram gitu supaya lebih menarik tahu nih produk ini kalau dipakai itu kayak gimana gitu. Jadi customer bisa kebayang gitu, bisa lebih menarik kalau misalkan ada model yang pakai gitu. Jadi Instagram, feed, dan story itu memang harus rajin buat ini ya, buat posting, dan kontennya juga harus yang menarik. Nah, memang PR besar sih untuk bikin konten ini, karena aku kadang suka bingung, aduh aku mau bikin konten apa lagi ya, gitu pasti ada lah momen-momen mau pikir konten gitu. Cuman selama ini, kalau misalkan aduh kayaknya udah nggak ada foto produk yang mau di-share, kemarin udah, nah biasanya aku mungkin bisa sharing apa, atau mungkin aku share kayak misalkan kata-kata bijak apa yang kadang aku merasa kata-kata itu relate gitu loh, istilahnya gitu. Kadang aku share itu juga, jadi nggak selalu melulu soal produk gitu. Gitu kali Cak. Oke, tadi yang pertama kualitas ya, pentingnya kualitas produk tetap jadi prioritas utama. Terus kemudian yang kedua visualisasi produk. Jadi melalui kalau misalnya di sosial media kan foto-foto yang ditampilkan tentunya harus menarik ya Kak ya, dan disesuaikan sama target pasarnya. Selanjutnya tadi rajin-rajin bikin konten ya tentunya ya Kak ya. Oke, nah kalau misalnya agak putus-putus Kak. Sorry ya, agak putus-putus. Oke, udah halo? Udah? Oke, agak better. Lanjut. Next. Masih nggak jelas Kak, nggak jelas lagi. Udah belum? Belum. Tadi sedikit jelas, tapi agak masih tetap putus-putus. Halo Kak. Oke, udah Kak. Masih putus-putus Kak suaranya Kak. Enggak ini. Halo Kak Put. Halo, ya. Halo. Iya, udah. Nah, udah nih. Oke. Oke, boleh dilanjut nih. Iya.
Oke, nah tadi sudah Hmm. ngomongin tentang gimana sih strategi dari si Gudang Pita ya terkait apa namanya penjualan melalui sosial medianya. Nah, yang terakhir di-mention itu adalah rajin-rajin bikin konten. Nah, Kak, ada tips nggak sih Kak buat teman-teman nih yang melakukan penjualan melalui sosial media tapi kadang mager nih bikin konten gitu. Nah, kalau dari Gudang Pita ini kalau misalnya kita lihatnya rajin banget nih postingan-postingannya nih. Ada tips nggak Kak biar kita semua nih teman-teman yang berjualan lewat online rajin bikin postingan, bikin konten? Iya. Eh, Kalau untuk konten tadi kan variasinya bisa bisa share produk, bisa share mungkin kalau aku sih sistemnya setiap orderan dari customer itu selalu aku foto ya. Jadi setiap ada customer order aku selalu foto. Selain itu juga aku reportkan ke customer. Itu juga bisa jadi bahan konten gitu. Jadi biasanya komposisi kontenku itu selain memang foto produknya, itu ada bahkan foto produk tuh ada yang satuan, ada yang dalam satu frame itu banyak gitu. Terus kadang foto orderan customer, terus ada juga testimoni customer dan juga ada foto customer yang menggunakan produkku. Itu juga bisa jadi konten. Biasanya aku memanfaatkan itu. Nah, kalau misalkan baru nggak ada testimoni customer terbaru atau baru nggak ada foto produk terbaru, istilahnya belum ada yang baru gitu, biasanya aku mungkin diselingin bisa share selain di luar produk kita gitu. Kayak tadi misalkan aku sharing apa atau mungkin aku posting tentang kata-kata bijak quote apa kayak gitu yang relate kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Atau kalau enggak aku main di visual. Foto yang sama aku edit, aku pakai Canva ya editnya. Aku edit terus supaya sama gitu. Mungkin satu foto nah, Oh, sinyalnya tidak stabil lagi. Ini udah ada dua pertanyaan nih yang masuk, nanti kita jawab ya teman-teman ya. Ini ada dari Putri Semarang. Halo Kak Putri. Halo Kak. Halo Kak Putri. halo. Halo Kak. Halo. Oke. Iya. Udah putus-putus tadi sedikit. Iya. Oke, nah mungkin Kak Putri kita mau ke pertanyaan dulu kali ya. Ini sudah ada dua audiens yang nanya nih. Aku bacain ya untuk pertanyaan yang pertama ya. Suara aku jelas terkedengaran kayak. Jelas banget. Oke, yang pertanyaan nih. Pertama nih Kak, ada dari Hansa Nabila. Kak mau bertanya, Gudang Pita kan handmade ya. Nah, pernah nggak Eka menangani pesanan berskala besar dan bagaimana ke depannya jika akan banyak orderan tapi ingin tetap menjaga standar handmade-nya? Ya, Kak. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Tadi siapa ya? Nabila ya? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Oke, ini adalah sesuatu yang cukup dilema ya. Dulu aku pernah cukup dilema dengan ini. Aku pengen terima orderan banyak, tapi aku tetap ingin mempertahankan desain dan kualitas gitu. Dan seiring waktu berjalan, yang aku pahami adalah memang beginilah. Aku tidak bisa, aku nggak bisa bilang bahwa ini kekurangan dari handmade, tapi inilah keunikan dari handmade. Memang nggak bisa langsung menerima orderan dalam jumlah yang membludak kayak gitu. Jadi selama ini aku berusaha untuk tetap bijak untuk menerima orderan. Jadi kalau sekiranya memang jumlah orderan itu sudah di luar dengan kapasitas produksiku, ya mau nggak mau aku harus menolak. Itu demi kualitas kayak gitu. Jadi bijak gitu. Walaupun kadang
mikir aduh sayang banget ya kalau kita sampai nolak produksi gitu kan, misalnya nolak orderan gitu karena kita udah overload produksi gitu. Mungkin pikirannya kayak sayang banget, cuman ini demi kualitas daripada aku terima semua orderannya, tapi ternyata banyak customer yang jadi nggak puas. Nah, itu malah justru lebih jadi bumerang kayak gitu. Jadi menurut aku ya inilah bentuk konsekuensi dari handmade. Karena memang untuk duplikasi nggak bisa seperti mungkin misalkan barang-barang pabrik yang dalam sekejap bisa banyak gitu misalkan. Nah, memang duplikasinya emang sedikit kalau handmade ini nggak semudah itu gitu. Jadi memang selama ini walaupun itu pernah menjadi dilema buat aku, tapi ya itu aku berusaha untuk bijak dalam menerima orderan, tahu kapasitas seberapa, apakah itu overload atau enggak, supaya tetap bisa menjaga kualitas setiap produk yang aku buat. Kayak gitu. Jangan sampai terlalu banyak terima orderan terus akhirnya jadinya nggak bagus gitu loh. Gitu. Jadi nanti Kak Rica. Oke, sebenarnya ada kedilemaan ya Kak, mau nerima nih, tapi ternyata kualitas produksinya nggak segitu. Jadi memang bisa dari gudang kita ini balik lagi menyesuaikan sama kapasitas produksi, karena memang semuanya masih dihandle sendiri ya Kak ya, oleh Kak Putri ya. Jadi mau besar sebenarnya pengen nih, tapi mungkin agak terkendala di proses produksi, memang masih terbatas. Oke, itu tadi pertanyaan Kalau pikiran dari Gila. mungkin sedikit halo Kak Rica, mungkin sedikit tambahan. Kalau mungkin pikiran untuk kayak hire karyawan supaya bisa bikin duplikasi dalam jumlah yang lebih banyak, mungkin pasti ada ya pikiran itu. Cuman memang kembali lagi untuk bisa cari orang yang bisa menyerupai aku buat, itu kan juga kita nggak mudah ya. Gitu. Karena semua juga aku sendiri yang desain, jadi kan aku harus istilahnya kayak ngajarin dulu kayak gitu kan, semua pakai proses, jadi nggak semudah itu buat cari hire orang supaya bisa bikin duplikasi yang sama kayak gitu. Jadi memang itu butuh proses, untuk ke arah sana memang butuh proses, tapi sejauh ini sembari mungkin nantinya dilihat gimana perkembangannya, apakah memang perlu untuk hire orang apa enggak, ya sejauh ini masih aku handle sendiri gitu Kak. Oke, tetap ya nanti, karena memang ada beberapa pertimbangan ya untuk hire tim gitu tentunya, karena memang si produk handmade ini perlu spend waktu ya Kak ya, untuk menyesuaikan kualitasnya gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Hansa Nabila, semoga terjawab ya. Lanjut nih Kak, ada pertanyaan kedua nih Kak, dari Trif Semarang. Kak, gimana caranya membuat produk selalu standar? Karena kalau handmade kan tingkat errornya bisa tinggi, kalau misal tidak presisi. Boleh langsung dijawab? Oke. Makasih untuk pertanyaan kedua. Oke, kalau ini benar ya, kalau handmade tuh nggak bisa benar-benar sama plek-plek sama, nggak bisa. Pasti ada miss-nya sedikit. Tapi aku berusaha untuk mengurangi persentase dari miss itu. Caranya adalah untuk setiap desain itu ketika aku sudah, kan jadi aku setiap menentukan satu desain, itu aku akan trial dulu. Jadi trial dulu beberapa kali, sampai sekiranya menurut aku sudah oke, barulah aku fixkan untuk launching jadi produk. Kayak gitu. Nah, ketika aku sudah mendapatkan desain fixnya, oh ya udah oke. Dengan kombinasi begini, dengan kombinasi seperti ini, dengan bentuk seperti ini, udah bagus nih jadi produk. Itu biasanya untuk detail setiap ukuran di dalam satu desain itu biasanya aku catat Kak, dalam kayak semacam notes gitu, supaya nantinya misalkan aku bikin tuh nggak lupa gitu ukurannya. Oh, nah misalkan dalam satu desain ada satu ukurannya berapa, dua ukurannya berapa, dan keempat berapa, itu biasanya aku catat gitu. Jadi biar nantinya misalkan seiring waktu nih aku bikin gitu kan, terus agak-agak lupa, dulu berapa ya ukurannya, itu bisa aku buka catatannya itu. Jadi itu berusaha untuk meminimalisir perbedaan miss-nya itu antara satu dengan yang lainnya. Jadi setidaknya berusaha untuk ukurannya itu
bisa sama gitu. Walaupun pasti mungkin ada lah beberapa mili, mungkin beda gitu kan. Cuman aku rasa sejauh ini customer nggak sampai ngukur berapa mili ya gitu. Jadinya yang penting secara visual, secara keseluruhan masih sama dengan foto katalog. Itu yang aku upayakan. Seperti itu. Jadinya makanya kenapa setiap piecesnya itu bikinnya juga nggak cepet. Jadi satu produkku itu minimal 45 sampai 1 jam pembuatannya dalam satu bijinya ya. Satu bijinya itu. Itu karena itu tadi. Aku selalu memperhatikan ini simetris nggak ya? Ini sama nggak ya sama ini? Itu tuh kadang sampai ketika bikin justru kadang capeknya di situ loh, Kak. Karena aku memperhatikan ini kira-kira simetris enggak sama enggak gitu. Bahkan kadang saking mungkin sudah seharian bikin gitu ya, seharian bikin. Itu kadang yang udah simetris aja di mata aku kelihatan kayak nggak simetris, Kak. Itu karena begitu tuh. Gitu. Karena terlalu ngukur simetris itu tadi. Jadi itu salah satu upaya gitu. Kalau misalkan benar-benar sama 100% plek pasti enggak. Karena itu ya begitulah handmade memang seperti itu sifatnya. Tapi aku berusaha untuk tetap menjaga simetrisnya sama, ukurannya kurang lebih sama gitu. Seandainya selisih ya nggak jangan sampai lebih dari 1 senti lah, kayak gitu. Kayak gitu Kak Rica. Oke, tadi terjawab ya dari Chris Semarang ya. Jadi memang kalau misalkan produk handmade sama plek sama persis itu memang kayak susah banget ya kayak. Jadi kayak mungkin bedanya mili, senti gitu. Tapi sebisa mungkin visualnya tetap dibikin semaksimal mungkin sama gitu ya kayak. Oke. Kita jawab ya dari Trip. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget di drop di kolom komentar atau di inbox. Nanti akan kita jawab. Oke, lanjut nih Kak. Penasaran nih kendala-kendala apa saja sih Kak yang dialami nih selain mungkin tadi beberapa sudah disebutkan ya oleh Kak Putri ya. Untuk gimana produk yang sama dalam jumlah banyak, terus produksi dalam jumlah banyak, ada nggak sih Kak kendala lain yang dihadapin dari gudang kita khususnya nih penjualan melalui sosial media nih Kak di era zaman sekarang nih? Oke, kalau kendala sendiri ya memang bisa dibilang pasti ada dan ya beberapa ya nggak sedikit juga dalam prosesnya menjalani selain soal edukasi dan soal mungkin kedua adalah hal internal itu disartin diri sendiri. Pak Putri agak putus-putus suaranya Kak. Oke. Halo Kak Rica udah? Udah lumayan coba Kak tes. Nah, udah coba. Udah. Oke. Udah Kak? Udah. Oke. Aku lanjut ya. Kendalanya selain tadi yang udah disebutin soal duplikasi dalam jumlah banyak, itu adalah hal internal dari diri sendiri. Itu yang pertama sih menurut aku kendala pertama. Karena untuk memulai bisnis itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi untuk memulai bisnis itu kita harus punya konsistensi ya terhadap diri sendiri. Harus ada konsistensi dan harus disiplin juga terhadap diri sendiri. Menurut aku itu hal yang nggak mudah di awal. Dulu ketika di awal aku masih ngerasa kayak gambling, bingung banget gitu kan. Dan juga nggak ada mentor juga yang bisa ditanya gitu kan. Karena di tahun 2014 itu bisnis online belum seperti sekarang. Kalau sekarang media bantuannya seperti Kreology misalkan, itu udah banyak gitu loh. Kalau dulu masih belum seramai sekarang kan gitu. Jadinya dulu masih kayak harus trial error sendiri gitu, misalkan gitu. Jadi kendala utama adalah dari internal, yaitu dari diri sendiri. Gimana caranya kita untuk disiplin, konsisten, dan yakin dengan apa yang kita jalani. Terutama yakin dengan bisnis ini gitu. Kalau aku pribadi dulu cukup sulit ya untuk akhirnya memutuskan menekuni ini gitu. Karena banyak pro kontra juga dari orang terdekat ketika dulu. Karena mungkin masih banyak sebagian orang berpikir kalau bisnis itu kurang menjanjikan gitu ya. Kita lebih enak jadi karyawan gitu katanya. Terus
ini kan juga aku produksi sendiri di rumah. Terus banyak juga selentingan bilang masa sarjana cuma di rumah kayak gitu. Jadinya itu kendala-kendala internal yang aku rasain dari dalam diri, kayak ragu, bingung kayak gitu ya. Untuk tetap bisa konsisten itu juga nggak mudah. Jadi kendala utamaku adalah dulu di awal itu adalah masalah internal. Kemudian yang selanjutnya eksternal itu tadi termasuk penggunaan dalam media sosial ini semakin berkembang ya, dari Facebook, kemudian Instagram. Facebook dan Instagram itu punya cara main masing-masing ya, yang beda. Spesifikasinya tuh beda menurut aku. Dari interestnya, kemudian dari audiensnya, dan cara detail permainannya juga beda ya, Facebook dan Instagram. Gitu. Jadi dulu pertama kali pakai Instagram juga masih bingung ya. Ini tuh gimana nih, tampilannya beda banget dengan Facebook gitu kan dulu. Itu kendala utama penggunaan pertama Instagram tuh juga di kendalanya tuh adalah karena kalau Instagram kan benar-benar bermain di visual ya, gitu. Kita benar-benar harus bisa ada foto yang bagus atau minimal kita harus bisa edit dengan visual yang bagus gitu kan. Sedangkan dulu aku di awal tuh masih benar-benar bingung, nggak tahu aplikasi edit tuh apa, gimana tuh nggak ngerti gitu loh. Jadi benar-benar masih bingung banget untuk bikin feed Instagram tuh dulu, masih bingung di awal gitu. Ini gimana cara mainnya, karena masa transisi dari Facebook ke Instagram tuh cukup menurut aku di kala itu cukup signifikan rasanya gitu. Kemudian kendala lainnya adalah ketika sudah lancar nih ya main Instagram, udah beberapa tahun ini udah main Instagram lancar, mungkin kendala lainnya adalah tadi cara untuk bikin konten yang menarik. Itu PR besar. Aku rasa bagi semua bisnis online tuh PR besar. Konten yang menarik gitu loh. Jadi biar supaya orang lihat profil Instagram kita tuh nggak melulu bosan itu aja gitu loh yang diposting. Kayak gitu. Sekarang udah nemu kontennya, mau posting foto apa, nanti masih mikir nih captionnya gimana gitu kan, gitu. Karena kan Instagram nggak cuma foto aja, tapi juga harus ada captionnya juga, kayak gitu. Itu juga menjadi kendala ya untuk bisa kan variasi. Kayak gitu Kak Rica. Oke, jadi lebih ke ini ya, kendala sosial medianya sendiri, lebih ke gimana caranya bikin konten menarik yang dapat menarik customer gitu ya Kak. Nah, kalau untuk konten sendiri tentunya memang disesuaikan ya sama target marketnya dari gudang kita sendiri ya Kak ya. Kalau kontennya pastinya disesuaikan dengan target marketnya. Cuman kadang aku lebih ingin memberikan value beda gitu loh, gitu kan. Jadi kalau karena target market itu kan lebih ke ibu-ibu muda yang sudah pasti udah punya anak gitu kan. Kebanyakan kan begitu ya, gitu. Sedangkan aku sendiri belum menikah gitu. Jadi ini juga jadi tantangan luar biasa ya, karena aku memasuki dunia yang aku sendiri belum berada di situ. Itu juga tantangan tersendiri. Jadi kadang kalau aku misalkan pengen posting-posting yang sesuai dengan misalkan contohnya kayak bagaimana cara yang baik untuk mengasuh anak dan sebagainya, itu kadang aku suka takut salah cari sumber gitu kan. Karena aku sendiri belum mengalami fase itu gitu. Jadi kadang kalau misalkan aku pengen posting yang konten seperti itu, aku harus benar-benar memastikan ini sumbernya terpercaya atau tidak dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu yang pertama. Tapi kalau misalkan aku ragu, aku akan memilih untuk tidak posting konten itu gitu kan. Karena aku sendiri nggak bisa mempertanggungjawabkan itu takutnya gitu kan. Jadi aku lebih share mungkin sesuatu yang sesuai dengan kapasitasku gitu. Tapi masih tetap relate dengan target marketku kayak gitu. Oke. Iya.
ini ya PRT sendiri ya Kak dalam membuat konten-konten pencerdasan gitu ya. Jadi memang sumbernya tentunya harus valid dan bisa dipastikan. Apalagi kalau dari Ya, kamu mm-mm. ini ya kayak target marketnya itu ibu-ibu. Nah, Kak Putri ini belum jadi ibu. Mhm. Jadi kayak oke, Iya jadi benar, iya, aku udah iya, coba ya Kak ya. mm-mm. Jadi bener-bener harus ini ya, harus dipikir banget apa yang diposting gitu. Jadi misalkan mau kasih kayak tips-tips terkait anak dan sebagainya, memang harus cari sumber yang benar-benar terpercaya gitu. Jadi ketika kita mungkin post post dengan dari sumber itu juga itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Karena kan ini media sosial, kita harus bijak dalam memposting apapun ya. Jangan sampai kita memposting sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kayak gitu sih. Gitu. Gitu kan. Mm. Oke, mantap banget nih tadi kita udah ngulik nih strateginya nih dari Gudang Pita nih seperti apa untuk penjualan di era sosial media. Ya. Lena, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang masih mau tanya, boleh di drop di kolom komentar. Oh iya, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Penasaran sama pencatatan administrasinya nih dari Gudang Pita. Ada apa aja nih Kak? Oke. Kalau aku pencatatan semua masih manual ya. Jadi belum ada kayak semacam mungkin software apa atau apa, nggak ada sama sekali. Semua masih manual. Jadi misalnya manual tuh maksudnya bisa diketik di laptop atau mungkin aku tulis di buku gitu. Jadi manualnya seperti itu, maksudku manual gitu. Jadi kalau aku biasanya pencatatan itu yang pertama itu adalah pencatatan untuk orderan ya. Pencatatan orderan itu pasti ada. Jadi setiap orderan yang masuk itu aku catat gitu di buku, dan itu biasanya aku tulis secara manual aja di buku, karena aku aku lebih prefer mending capek tulis tangan daripada kita simpen di note HP atau mungkin simpen di laptop gitu, karena takutnya nanti kalau misalkan HP-nya error atau mungkin laptopnya error gitu, nanti semua data bisa hilang gitu. Jadi karena pernah ngalamin begitu, jadi aku kadang lebih prefer catatan order customer tuh aku tulis di buku kayak gitu. Jadi setiap orderan yang masuk akan aku tulis. Itu biasanya tuh dalam satu kali orderan customer itu biasanya ada tanggal ordernya kapan, kemudian ada nama dan kontak dari customer. Misalkan mereka kan aku hanya menerima order melalui WhatsApp ya. Aku menerima order melalui WhatsApp, jadi di situ pasti ada nama customer dan kontak WhatsApp-nya. Kemudian ada rincian ordernya, yang di order tuh apa aja gitu. Pasti aku rinci. Kemudian ada total transaksi dalam satu kali orderan itu berapa. Itu kemudian lokasi tujuan pengirimannya, karena kan ini online pasti dikirim. Jadi aku juga catat dalam satu kali orderan itu dia tujuannya ke kota mana gitu, aku tulis. Kemudian ekspedisi yang digunakan apa dan tanggal. Jadi aku juga biasanya nulis nih, karena kan ini produkku pre-order ya Kak. Produkku pre-order, jadi setelah customer transfer, aku akan proses orderannya. Jadi di situ ada estimasi pembuatan. Jadi biasanya aku juga tulis di catatan order itu, ini harus selesai tanggal berapa. Gitu aku biasanya juga tulis. Dan kemudian biasanya kalau memang orderan itu perlu keterangan, aku akan kasih keterangan. Misalkan dia minta orderan ini di packing satu per satu karena dia mau jual lagi gitu misalkan. Itu biasanya aku kasih keterangan di pencatatan orderan. Gitu, itu yang pertama, pencatatan order. Kemudian yang kedua itu adalah catatan inventory bahan baku. Jadi setiap bahan baku yang aku punya itu aku catat supaya aku tahu ini bahan bakunya sudah jumlahnya tinggal berapa gitu loh. Jangan sampai bahan baku ini kehabisan banget sedangkan aku belum order ke supplier, jangan sampai gitu. Jadi biasanya dengan inventory bahan baku ini cukup terbantu ya. Jadi aku bisa tahu bahan baku ini jumlahnya sudah menipis atau belum, kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah
catatan keuangan itu pasti ya, catatan keuangan. Jadi pengeluaran, kemudian pemasukan setiap bulan itu harus dicatat. Jadi misalkan aku belanja berapa, kemudian nanti pemasukannya berapa gitu. Kemudian yang keempat adalah pembukuan untuk ini ya, pembukuan resi pengiriman. Mungkin ini kadang, nah pembukuan resi pengiriman ini buat aku penting, walaupun mungkin sedikit repot ya, kita harus tempel satu persatu gitu. Tapi ini benar-benar penting. Jadi kalau misalkan nanti ada miss pengiriman, ini resinya tuh nggak ada yang keselip gitu loh, nggak ada yang hilang atau keselip. Semua rapi dalam buku yang sama. Jadi aku biasanya tuh beli kayak semacam buku binder gitu. Terus nanti kertasnya kertas polos yang nggak bergaris. Nanti setiap resi pengiriman tuh aku bakal tempel satu persatu di situ. Terus aku kasih tanggal pengirimannya kapan. Kemudian nanti ini tuh orderan customer yang mana. Karena kan kadang takutnya nih tinta cetak dari resi itu kan ada juga yang seiring berjalannya waktu bakal hilang kabur-kabur gitu loh Kak. Gitu. Iya, jadi beberapa poin penting dari resi itu kayak misalkan nomor resinya, kemudian tanggal pengirimannya, kemudian ini kota tujuannya kemana, namanya siapa, itu biasanya aku tulis ulang di kertas yang aku tempel situ sebagai keterangan gitu. Jadi kalau misal nanti cetakan asli dari resinya itu hilang, nah kita masih ada backup gitu. Nah, aman. Banyak gitu. pencatatan nih dari gudang pita, dari administrasi, inventory, kemudian ekspedisinya menggunakan apa, terus sesinya ini berapa begitu. Oke, nggak kerasa nih Kak, kita udah 1 jam IG live. Mungkin tadi ada kendala-kendala ya di jaringan ya. Oke. Ini buat teman-teman kalau misalkan mau join kreologi, komunitas kreologi kayak Kak Putri dari Gudang Pita, bisa langsung diisi link tersebut. Oke, boleh dong Kak untuk closing pesan dari Kak Putri untuk teman-teman pelaku UMKM nih. Pesannya dari aku, bagi yang ingin memulai bisnis, pokoknya harus ini ya, harus memantapkan diri dulu, karena bisnis sendiri itu bukan berarti kemudian pasti lebih enak dari kita menjadi karyawan. Kayak gitu. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan kedua hal itu, menjadi karyawan atau bisnis sendiri sama-sama butuh effort gitu. Nggak ada yang instan. Kayak gitu, sama-sama kita butuh effort. Jadi harus benar-benar harus benar-benar dipikirkan. Karena kalau menjadi karyawan tantangannya dengan orang lain, kalau bisnis sendiri itu tantangannya dengan diri sendiri. Justru itu kadang malah nggak gampang gitu. Terus kalau bagi yang sudah menjalankan bisnis, apalagi ini masih kondisi pandemi ya Kak Rica ya, ini masih kondisi pandemi ya, pasti sedikit banyak pasti berdampak ya, nggak mungkin enggak. Jadi aku sih pesannya bagi yang sudah menjalankan bisnis dan terkena dampak pandemi, tetap semangat terus dan yakin bahwa semuanya pasti akan berbuah yang manis. Pokoknya jangan pernah menyerah untuk eksplor diri, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualitas produk, mungkin variasi produk, dan terus gali cara strategi marketing yang efektif. Kayak gitu aja sih Kak Rica. Oke, mantap banget nih sharing dari Gudang Pita malam hari ini oleh Kak Putri. Thank you so much Kak buat sharingnya ya, mantap banget nih, semoga sama-sama wawasan baru ya. Oke, terima kasih banyak Kak Putri atas waktunya sudah bersedia sharing bersama Kreologi. Sampai jumpa. Sama-sama Kak Rica.